Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Karindra Putra Pradana dari kelas 1D4 LKA dengan NRP 21226017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multi range voltmeter. Dari fungsinya sendiri, fungsi dari multi range voltmeter ini digunakan ketika ingin menambah batas maksimum dari voltmeter sebelumnya menjadi batas maksimum yang lebih tinggi. Seperti contoh pada gambar ini terdapat voltmeter dengan daya maksimum 5 volt. Sedangkan ketika saya ingin mengganti tegangan maksimumnya seperti 10 volt, 20 volt atau 30 volt atau mungkin lebih, kita harus menambahkan resistor. Nah, tentu dengan dirangkai secara paralel untuk menambah resistor tersebut. Nah, di sini terdapat tegangan dalam sebesar 100 ohm, dan nanti kita akan masih menggunakan rumus hukum ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Langsung saja. Langkah pertama, sebelum kita menambahkan resistor, kita mencari dahulu arus IM ya. Kita cari dengan menggunakan rumus I sama dengan V per R. V menggunakan 5 volt dan R menggunakan tahanan dalam atau RD. Lalu kita dapatkan 0,05 ampere. Nah, ketika kita sudah mendapatkan arus IM, kita menggunakan hukum ohm untuk mencari resistor multi range-nya ini dengan cara R sama dengan V per I. Nah, V-nya ini kita gunakan 10 volt, yaitu yang akan kita ganti daya tegangan maksimumnya, yaitu 10 bar. Untuk nya sendiri kita pakai IR 0,05 sama dengan 5 bagi 5 200. Kita dapatkan angka 200. Nah, ketika kita mendapatkan nilai dari resistor ini, kita kurangi dengan tahanan dalamnya sama dengan 100 ohm. Kita sudah mendapatkan 100 ohm untuk resistor penggantinya, untuk resistor penambah. Begitupun juga yang 20 volt, masih menggunakan rumus yang sama, hukum ohm, R sama V per I 20 bagi 5 200. 200 gitu. Lalu kita mendapatkan hasil dari perhitungan ini sebesar 400. Lalu jangan lupa untuk dikurang dari tahanan dalam dengan 300 ohm. Lanjut untuk yang ke resistor pengganti yang ketiga, penambah, R sama dengan V per I 30 bar 0,05. Kita dapatkan sebesar 600. Kita kurangi dari tahanan dalam 500 ohm. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika kita ingin menambah range atau tegangan maksimum dari yang sebelumnya sebesar 5 volt ini menjadi 10 volt atau mungkin lebih, kita dapat menggunakan teknik multi range ini dengan cara menambahkan resistor yang dirangkai secara paralel. Kuncinya adalah dirangkai secara paralel. Selanjutnya saya akan menjelaskan multi range ampermeter.
Oke. Oke, selanjutnya setelah kita membahas multi range voltmeter, kita akan membahas mengenai multitester analog serta multitester digital. Yang pertama kita akan membahas mengenai multitester analog. Multitester analog sendiri merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, arus, dan juga resistansi. Nah, untuk tegangan dan arus ini bisa DC maupun AC. Selanjutnya pada multitester analog ini terdapat beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama merupakan kabel probe. Yang merah merupakan menunjukkan polaritas positif dan yang hitam menunjukkan polaritas negatif. Selanjutnya pada layar terdapat beberapa skala yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah skala untuk resistansi. Yang kedua skala pengukuran untuk tegangan dan arus tegangan baik DC maupun AC. Dan yang ketiga skala ini adalah untuk mengukur tegangan AC. Dan yang keempat yang terakhir adalah untuk mengukur arus. Nah, pada saat pengukuran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya adalah kalibrasi. Mengapa kalibrasi ini perlu diperhatikan? Karena untuk menghindari kesalahan pada data pengukuran. Nah, untuk melakukan kalibrasi kita fokuskan yang pertama pada untuk tegangan dan arus, karena kedua range tersebut memiliki kesamaan kalibrasi, yaitu pada titik zero adjustmentnya itu berada di sebelah kanan. Sebelah kanan, kalau sebelah kanan saya tepatnya di sini. Untuk mengatur titik zero adjustmentnya kita dapat menggunakan skrup yang tengah ini. Kita putar ke kanan dengan lopeng ke kiri, kita pastikan jarum berada pada titik 0. Nah, berbeda lagi dengan resistansi. Untuk skala resistansi ini titik zero adjustmentnya itu berada di sebelah kanan. Nah, tapi ini untuk titik skala nolnya kita ubah dulu. Berada pada sebelah kanan. Nah, untuk mengatur zero adjustmentnya berada di sini. Nah, pastikan jarum berada pada titik 0. Nah, selanjutnya untuk range. Pada multitester analog ini memiliki 4 range utama. Yang pertama adalah untuk tegangan DC dan maupun AC, serta untuk arus dan resistansi. Nah, pastikan pada saat pengukuran sebelum melakukan pengukuran gunakan range tertinggi untuk menghindari kerusakan alat, khususnya pada tegangan dan arus baik DC maupun AC. Nah, pada range resistansi ini terdapat perbedaan ya pada tegangan dan arus DC maupun AC. Pada saat pengukuran resistansi, jika skala jarum menunjukkan angka 20, maka kita akan mengalihkan dengan range yang kita pilih. Seperti contoh ketika kita mengukur pada range 10, ada range kali 10 dan kita mendapatkan jarum di angka 20, maka hasilnya adalah 200 ohm. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya adalah multimeter digital. Sama halnya dengan multimeter analog, dapat mengukur besaran listrik seperti tegangan, arus, dan juga resistansi. Nah, pada multimeter digital ini juga terdapat range untuk melihat kondisi dioda dan juga mengecek kabel dalam kondisi terhubung atau tidak, dan juga ada range untuk melihat HFE dan juga kaki transistor. Nah, perbedaan mendasar dari digital dan analog ini, pada digital terdapat bisimple dan juga terdapat LCD
tidak menggunakan jarum seperti multimeter analog. Nah, selanjutnya pada bagian sama halnya dengan analog, terdapat probe negatif dan juga positif. Negatif pada probe hitam dan positif pada probe merah. Nah, pada digital juga terdapat layar LCD dan juga ada fitur backlight yang berfungsi untuk pada saat pengukuran terjadi pada siang hari, terjadi silau, kita akan menggunakan fitur backlight ini. Untuk range-nya sendiri terdapat AC untuk mengukur tegangan dan juga untuk mengukur tegangan DC, arus dan juga resistansi. Pastikan pada saat pengukuran juga gunakan range tertinggi, lebih tinggi daripada sesuatu yang kita ukur. Nah, pada saat kita pindah range ke HFE, kita dapat melihat suatu nilai HFE dari transistor tersebut, dan juga kita dapat mengetahui kaki transistor tersebut apa itu basis, kolektor atau emitter. Nah, pada saat kita menggunakan range pada titik merah ini, digunakan untuk melihat kondisi dioda tersebut dalam kondisi baik atau tidak. Kita dapat melihat kondisi itu pada saat pengukuran reverse. Pada saat pengukuran reverse ini, jika pada LCD tidak menunjukkan besaran suatu nilai atau suatu angka, maka dapat dikatakan bahwa dioda tersebut dalam kondisi tidak baik. Sebaliknya, jika pada saat pengukuran reverse pada LCD terdapat angka 0, maka kondisi dioda tersebut dalam keadaan baik. Pastikan kondisi pada saat pengukuran anoda dan katoda tidak terbalik. Pada anoda itu terhubung dengan probe hitam atau negatif, sedangkan katoda pada probe merah atau positif. Nah, jadi dapat kita simpulkan yang berdasar dari multitester digital maupun analog sesuai selera pada penggunaannya. Namun jika lebih akurat, lebih menyarankan yang digital karena tidak perlu melakukan kalibrasi terlebih dahulu seperti analog. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.